Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap harinya aku update ya untuk pesan semesta. Hari ini Jumat tanggal 23 Mei 2025. Lalu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So, bisa cocok, bisa enggak ya? Karena dari energi yang aku tarik bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan enggak sama sekali. Jadi, jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, buat kalian yang ingin pembacaan tarot secara pribadi, bisa follow dan DM Instagramku atau ke nomor WA ya, ada di deskripsi. Aku juga ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengirimkan super thanks dan juga yang sudah berbelanja melalui link di produk yang aku sematkan. Aku doakan rezeki kalian semakin berlimpah ya, dan buat semuanya bahagia selalu dan sehat selalu. Oke, aku awali hari ini dengan pesan dari malaikat pemandumu. Dan pesannya adalah ease and grace, kemudahan dan keanggunan. Pesan buat kalian, ini adalah waktu untuk belajar dan beradaptasi. Kamu dibimbing untuk memperlambat, meluangkan waktu, menikmati momen saat ini, dan memberi ruang bagi berbagai peristiwa untuk terjadi. Kamu seringkali memberikan terlalu banyak tekanan dan harapan pada diri sendiri, dan ini tidak diperlukan. Selain itu, dengan upaya dan kesibukan yang continue ya, terus-menerus, kamu akan merasa kewalahan dan lelah. Bila kamu terlalu memaksakan diri, kamu akan menghabiskan terlalu banyak energi dan itu dapat menghambat kemajuanmu saat ini. Mungkin kamu berada dalam situasi sulit di tempat kerja atau dengan orang lain. Jangan merasa kamu harus membuktikan keterampilan, bakat, atau harga dirimu. Cukup mundur dan bernafaslah ya, ambil nafas. Dan melalui kasih karuniamu akan terlihat, dipahami, dan diakui sebagai dirimu yang sebenarnya. Kalau istilah sekarang itu nggak perlu validasi. Nah ya, nggak perlu validasi. Ibaratnya biarkan orang menilai, beranggapan apapun yang kamu lakukan, tidak harus terbawa arus situasi toksik tersebut, tapi cukup mundur, ambil nafas, istirahat sejenak gitu, dan kamu akan merasakan kasih karunia ilahi ya. Kamu dibimbing untuk mengalir seperti air. Jangan perlu merasa terburu-buru atau mencari jalan terdepan. Pendekatan yang lembut akan lebih berkesan. Bersabarlah dan bergeraklah dengan kelembutan dan kasih karunia. Pemandu malaikatmu mendorongmu untuk melihat hidup sebagai sebuah tarian. Selangkah demi selangkah, kamu akan menikmati perjalanan yang sulit ini, belajar lebih banyak dan tumbuh di sepanjang jalan. Bagaimana kamu bisa bergerak dengan keanggunan seorang ibu, bagaimana kamu bisa menunjukkan kerendahan hati, bagaimana kamu bisa membawa lebih banyak keanggunan dan ketenangan ke dalam situasimu saat ini. Inilah saatnya untuk tenang, ambil nafas, dan bergerak dengan cara yang mantap tetapi mengalir. Informasi ini mungkin mengejutkan atau menantang bagimu, tetapi malaikat pemandumu, malaikat penjagamu tahu itu akan bermanfaat untuk apa yang akan kamu hadapi selanjutnya. Oke. Next, hari ini aku ingin menyampaikan pesan dari para dewa.
Ya. Hari ini ada pesan dari Farahi Aman, Demon Slayer and Destroyer of Evil. Oke. Farahi Aman adalah pembunuh setan dan penghancur kejahatan. Farahi Aman disembah melalui praktik rahasia di kuil-kuil di tengah kegelapan malam. Farahi Aman adalah salah satu dari 7 matrika, sekelompok ibu ilahi yang hadir dalam bentuk syakti dan kekuatan. Farahi memiliki kepala babi hutan dan mengambil inkarnasi ini untuk membersihkan dunia dari setan kejam Pandasura. Dia sekarang dapat melindungi para pengikutnya dari kekuatan jahat dan ilmu hitam. Farahi adalah panglima tertinggi untuk menegakkan kembali dharma dan kebenaran di bumi. Pesan channeling dari Farahi Aman. Saya Farahi dan saya datang kepadamu dengan kuat sekarang untuk memberkati bumi ini dan membersihkannya dari kegelapan akibat penyakit virus saat ini. Berdoalah kepada saya malam ini dan selama 7 malam di tengah kegelapan malam untuk mengalami berkat penyembuhan dari saya. Panduan dari Farahi Aman dalam percintaan. Jika kamu tidak yakin dengan pasanganmu, hindari hubungan seksual atau berhentilah menemui pasanganmu selama 3 minggu. Nah, dalam jarak selama 3 minggu, lihat apa yang terjadi. Kalau ada perubahan baik, dia mengusahakan kamu, artinya memang dia serius. Tetapi jika tidak, dia mengabaikan kamu dan meninggalkan kamu begitu saja, artinya dia memang bukan seseorang yang baik buat kamu. Sembahlah Farahi setiap malam dan kamu akan memahami pasanganmu dengan jelas. Dalam hal rezeki, kamu layak mendapatkan kelimpahan dalam jiwamu, tetapi pikiranmu tidak mempercayainya. Berdoalah kepada Farahi untuk membantumu dan kamu akan segera memiliki lebih banyak kelimpahan finansial. Untuk pekerjaan atau bisnis, masa sulitmu saat ini mungkin disebabkan oleh energi gelap atau sulit di rumah atau bisnis. Ya, bersihkan energi gelap itu mungkin dikirimkan ke rumah atau di tempat kamu berbisnis. Bersihkan dengan Farahi untuk meningkatkan kehidupan dan kerjamu. Di sini tidak harus mengikuti ini, tapi sesuaikan saja dengan kepercayaan dan keyakinanmu. Tapi kalau untuk pesan-pesannya boleh diikuti ya, tapi tidak harus berdoa pada dewa, tidak harus istilahnya mempercayai, tidak memaksakan. Tapi kalau untuk pesannya bisa kamu ikuti. Doa dan tata caranya sesuaikan saja dengan kepercayaan dan keyakinanmu. Oke. Dan buat kalian yang masih studi menempuh pendidikan, membelanjakan uang untuk pendidikan bagi diri sendiri dan keluargamu akan bermanfaat. Ya, pesan untuk masa depanmu, kehidupan yang jauh lebih cerah dan lebih menyenangkan akan menjadi milikmu setelah beberapa bulan ke depan. Oke, next aku ingin menyampaikan ini pesan dari Journey Lessons. Jadi pelajaran dalam perjalanan hidup ya. Bisa juga dikatakan pesan bijak. Oke, pesannya adalah peace. I am a being of love and I release all negative energy. Damai. Aku menjadi seseorang yang penuh cinta
dan aku melepaskan segala energi negatif. Melepaskan energi negatif itu tentu saja dengan memaafkan, mengikhlaskan sesuatu hal yang sudah terjadi, ya, melepaskan hal-hal yang memang tidak worth it lagi atau tidak support dalam kehidupan kamu, melepaskan kebencian dan segala dendam, amarah, ya. Jadi kamu akan menemukan kedamaian ketika kamu bisa melepas semua energi negatif yang ada pada dirimu. Oke, kita lanjut. Pesan Romance Angel untuk percintaanmu hari ini. Oke. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Jadi ketika ada masalah dengan hubunganmu, biarkan teman, orang-orang terdekat atau mungkin juga tenaga profesional untuk membantumu. Mintalah bantuan dan terima support dari mereka. Jadi kita tidak selalu harus menanggung beban sendirian, ya. Meminta bantuan mungkin kalau misalkan tidak bisa memberi solusi pun, setidaknya kamu lega ada yang mendengarkan. Oke, kita lanjut ya, bagaimana dengan energi hari ini. Energi hari ini. Oke, Ibis, Nurture of Feathers. Ini sama seperti Queen of Swords ya. Jadi hari ini kamu akan dengan tegas memberikan batasan, berdisiplin baik kepada orang lain maupun kepada dirimu sendiri ya. Baik terkait dengan keuangan, kamu akan dengan tegas membuat batasan, memangkas pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting, dan berhati-hati juga ketika berurusan dengan duit sama orang lain ya. Disiplin diri, datang kerja tepat waktu, menyelesaikan segala tugas tepat waktu, berani menolak ya atau memberikan ketegasan terhadap hal-hal yang kamu rasa tidak bermanfaat ya. Dan juga ada ketegasan ketika seseorang mungkin kamu ngerasa dimanfaatkan atau diremehkan ya, kamu akan memberikan ketegasan bahwa aku tidak bisa gitu. Nah, mungkin juga kamu hari ini berdealing dengan energi Nurture or Feathers ini, seorang feminim yang tegas ya, mungkin sedikit mengontrol karena ya kedisiplinannya. Ya mungkin juga agak keras dan sedikit kaku ya, saklek gitu. Dan ini bisa sosok pasangan kamu kalau kamu maskulin ya, bisa juga mungkin bos kamu, orang tua perempuan ya, atau mungkin dalam urusan kerjaan ya, klien, customer, rekan kerja, partner, relasi bisnis. Oke. Ya. Rabbit, Moon Dreamer. Oke, ini sama seperti The Moon ya. Energi zodiak Pisces. Jadi mungkin kamu berzodiak Pisces atau hari ini berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Pisces ya. Di mana intuisimu menjadi lebih kuat ya. Jadi kalau ada petunjuk-petunjuk yang datang melalui intuisimu, jangan diabaikan. Nah, ini juga tentang dimana hari ini kamu mendapatkan inspirasi ya. Kemudian juga ini sinkron dengan energi dewa nih, pesan dewa nih, Farahi Aman ya, dimana
bisa aja ada yang mengirimkan magic atau energi-energi negatif ya, tetapi kamu dilindungi ya oleh dewa ini ya, pembasmi setan dan penumpas kejahatan gitu. Mungkin juga kamu akan mendapatkan petunjuk dari mimpi ya hari ini atau malam ini. Nah, ini juga bisa ketika kamu tidak bisa mengontrol emosimu ya, mungkin bisa aja terjadi perselisihan atau perdebatan dengan seseorang. Nah, ini juga mungkin beberapa dari kalian hari ini cukup gelisah dan menjadi overthinking tentang sesuatu hal. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, Four of Branches. Ada pertemuan dengan orang-orang yang sefrekuensi denganmu atau orang-orang yang kamu sayangi atau semacam tim gitu ya, untuk merayakan keberhasilan atau ya boleh dibilang untuk happy-happy gitu ya, atau bersenang-senang. Mungkin kamu yang merayakan keberhasilan, atau mungkin rekan kerja kamu atau anggota keluarga, atau mungkin juga bisa pasanganmu. Nah, buat kamu yang berkonflik dengan siapapun itu, ada energi rekonsiliasi di mana hubungan kalian masih bisa diperbaiki ya. Dan ada pertemuan romantis kamu dan someone special. Kalaupun belum bisa bertemu karena LDR ya, at least ada komunikasi yang romantis ya, tatap muka secara virtual, bisa melalui mungkin video call, FaceTime gitu ya, Skype, dan ada keharmonisan ya. Jadi kalau kamu ada tim di pekerjaan kamu nih, ada tim yang harmonis dan juga solid ya, dan juga hubunganmu dengan seseorang kalaupun berkonflik, nah ada energi rekonsiliasi. Oke, kita lanjut lagi ya. Seer of Branches. Ada sebuah kabar atau komunikasi dari seseorang yang memang udah kamu tunggu-tunggu atau kamu harapkan. Ketika ada kesalahpahaman, kamu hari ini akan mendapatkan penjelasan atau klarifikasi. Kalaupun seseorang yang kamu maksud sempat ngeghosting atau mungkin dia hilang, nggak ada kabar atau slow respon, nah dia akan menghubungi kamu dan memberikan penjelasan. Nah, aku rasa apa yang dia jelaskan atau klarifikasinya ini memang jujur apa adanya ya. Dan kalaupun kamu sempat hari ini ada perdebatan ya, ini nggak berlarut-larut ya, akan ada situasi menurunkan ego dan coba untuk membicarakannya secara dewasa dan berkepala dingin gitu. Oke, satu lagi untuk energi hari ini, Nurture of Branches, dimana hari ini walaupun kamu ini feminim, tetapi kamu bisa menghandle segala urusanmu hari ini. Kamu bisa mengendalikan diri, kapan harus maju, kapan harus ngerem dulu ya. Dan kamu pun juga bisa menjadi pemimpin ya, baik untuk orang lain ya, maksudnya di tempat kerja maupun untuk dirimu sendiri. Dan juga segala challenge yang kamu temui hari ini ya bisa kamu selesaikan dengan baik ya. Dan sebagai seorang leader, kamu bisa mengayomi, memberikan motivasi, sekaligus membantu jika ada timmu sedang dalam kesulitan. Nah, kamu juga bisa hari ini berdealing dengan energi Nurture of Branches ini
bisa energi seorang leader, mungkin bos kamu, terutama kalau bos kamu feminim ya. Atau juga bisa ini gambaran orang tua perempuan ya, yang menjagamu, memberikan motivasi, sekaligus mengayomi dan selalu bisa bantuin segala kesulitan kamu. Bisa juga kalau dalam pekerjaan klien atau customer yang kamu temui, orangnya sangat bijaksana ya, tegas tetapi bijaksana. Oke, yang terakhir, bagaimana vibrasimu hari ini? Ya, bagaimana vibrasimu hari ini? Ya, I am supported on my path. Saya didukung di jalan saya. Jalan yang kamu lalui mungkin terasa seperti jalan yang jarang dilalui, tetapi perjalanan ini akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan pribadi dan spiritualmu. Dengan kamu mendapatkan pesan ini, kamu didorong untuk melihat seberapa jauh kamu telah melangkah dan apa yang telah kamu sembuhkan dan apa yang telah kamu atasi. Alam semesta juga mendorongmu untuk menjaga segala sesuatunya tetap sederhana. Jika segala sesuatunya menjadi berat atau menantang, tanyakan pada dirimu sendiri apa yang dapat kamu lakukan untuk meringankan bebanmu, apa yang dapat kamu lepaskan, dan apa yang dapat kamu melakukan hal itu yang akan memungkinkanmu untuk menjadi jalanmu dengan cara yang lebih ringan, lebih memuaskan, atau lebih terfokus. Jalanmu mungkin terasa seperti jalan yang sepi, tetapi kenyataannya kamu terhubung tanpa batas. Dan itu adalah jalan yang telah kamu pilih. Penting bagimu untuk sepenuhnya mengakuinya dengan menerima siapa dirimu dan apa yang harus kamu lakukan. Kamu akan menciptakan energi yang akan memungkinkan orang lain menerima dan mendukungmu. Kamu tidak membutuhkan validasi eksternal, tetapi kamu memang pantas untuk merasa dihormati, didukung, dan didorong ya, disupport. So biarkan itu terjadi vibrasimu hari ini, dan ini juga kamu bisa ucapkan sebagai afirmasi. Saya percaya pada jalan saya yang terus membentang ya, dan ini akan membuat kamu lebih strong. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa yang belum subscribe ya, dan kalian juga bisa tinggalkan like and comment. Dan jangan lupa bisa cek di produk yang aku sematkan. Thank you dan nyimak videoku. See you. Bye-bye.